Halo, kembali lagi di kelasnya Pak Kris, di mana kita bisa belajar sesuatu dalam waktu kurang dari 15 menit ya. Nah, masih dalam pembelajaran tentang Google Classroom ya. Google Classroom itu disebut sebagai mission control of your classroom. Ya, jadi isinya adalah kita bisa sharing dokumen dengan siswa, kita bisa buat quiz, dan khusus di video ini kita akan belajar bagaimana kita men-sharingkan materi. Oke, mari kita coba. Oke, jadi tampilannya akan seperti ini untuk yang pertama kali kita masuk di Google Classroom. Ya, kita udah buat satu kelas namanya tutorial Google Classroom, kemudian ada jadwalnya juga ya. Nah, tentang penamaan ini kalau bingung gimana cara namainnya, silahkan lihat di video yang sebelum ini ya. Di sana saya udah jelasin bahwa penamaan ini penting, apalagi untuk yang ngajarnya di sekolah atau di kampus ya, supaya penamaannya sama dan enak dilihat. Oke. Nah, yang pertama ingin saya bagikan adalah bagaimana kita membagikan informasi lewat stream ini ya. Jadi stream ini bisa dibilang tempat kita untuk sharing informasi, jadi bukan materi ya. Jadi kalau misalkan saya mau sharing di sini, yang namanya stream itu aliran ya. Selalu yang terbaru akan ada di posting paling atas, seperti Facebook, Instagram, selalu yang baru itu selalu di awal ya. Jadi saya bisa bilang misalkan halo, selamat datang di kelas tutorial Google Classroom gitu ya. Kemudian kita bisa tambahkan material dari Google Drive berupa link, file, YouTube, dan lain sebagainya. Oke, ya sekarang kita post. Nah, begitu kita post di sini, nanti kita bisa kasih komen ya. Misalkan ada siswa juga yang bisa kasih komen, kita bisa kasih komen balik ya. Jadi ini bisa dibilang sebagai ruang untuk diskusi ya. Walaupun sebetulnya ini yang saya sayangkan dari Google Classroom, mereka belum punya chat room ya. Jadi masih post per post, jadi seperti komen per komen ya. Jadi seperti di Facebook kita bikin status satu, kemudian di komen di bagian bawahnya gitu. Oke, nah selanjutnya kita lihat di classwork ya. Nah, di classwork ini seperti yang udah di video sebelumnya, saya udah buat beberapa topik ya. Nah, sekarang kita mau membagikan material ya, materi kuliah atau materi kelas ya. Nah, kita masuk di sini plus create, kemudian ada material, kemudian kita taruh judulnya. Jadi ada title di sini, ada deskripsi, kemudian di bagian sini untuk kelas apa ya. Karena kebetulan saya punya kelas banyak, jadi kita bisa sebenarnya sharing bisa untuk beberapa kelas. Misalkan kalau saya klik ya di 3 kelas ini, maka post ini akan muncul atau material ini akan muncul di 3 kelas berikut. Ya, jadi simple banget ya. Oke, saya cukup akan bagikan di sini. Kemudian saya akan tulis ini adalah materi pertemuan 1 ya. Lalu deskripsinya ya silahkan baca dan pelajari. Oke, cukup ya. Jadi deskripsinya ada di sini. Oke. Nah, apa aja sih yang bisa kita bagikan di Google Classroom ya? Kita bisa bagikan file, Google Drive, dan lain sebagainya. Oke, mari kita lihat. Kalau kita mau tambahkan satu file PDF misalnya ya, add di sini. Kemudian kalau kita mau tambahkan file PDF, kita pilihnya file. Ya, nah saya udah siapin ada satu file. Kemudian kita pilih select from your devices ya. Jadi saya masuk. Kalau kita udah punya file di komputer, saya udah taruh ada satu catatan praktikum ya. Wow. Kemudian open. Nah, begitu sudah masuk di sini, kita bisa tambahkan file-file yang selanjutnya ya. Jadi bisa lebih dari satu. Oke. Kalau kita udah yakin, kita klik upload. Oke, kebetulan cepat karena filenya kecil ya. Lalu misalkan kita mau add lagi tentang satu halaman di Wikipedia ya. Misalkan saya nyari tentang Pulau Sumatera ya. Pulau Sumatera Wikipedia. Oke, kita dapat di sini. Tuh. Oke. Nah, kita mau bagikan linknya ya. Jadi suruh mereka misalkan baca satu artikel di website. Jadi kita copy aja, kemudian kita masuk di sini, lalu add lagi tentang link ya. Jadi masukkan link, taruh link di sini, lalu add link. Jadi kalau saya klik di sini, open new tab ya akan masuk di link gitu ya. Sederhana ya. Lalu kalau mau masukkan video di YouTube, jadi misalkan kita udah buat video di YouTube, lalu kita mau suruh siswa atau mahasiswa kita lihat ya. Gampang juga caranya, tinggal add lalu YouTube ya. Nah, di sini kita bisa search, kita bisa taruh juga URL-nya. URL itu adalah alamat dari YouTube tersebut. Ya, misalkan oke, saya akan taruh satu material dari saya punya kelas Pak Kris. Saya kasih apa ya? Ya ini aja deh ya, aljabar linear ya, pendahuluan. Lalu add. Nah, seperti itu ya, sederhana banget ya. Atau misalkan kita udah taruh material di Google Drive. Jadi kita punya Google Drive, lalu kita mau taruh material tersebut di Google Drive ya. Gampang juga caranya, tinggal add di sini, kemudian klik Google Drive.
Nah, begitu kita lihat Google Drive ini kita masuk di Google Drive-nya kita. Nah, di sini saya mau share satu file, yaitu Lecture Notes ya. Saya add, ini dari Google Drive ya, jadi ada 4 macam nih ya. Yang ini dari satu file di komputer kita, yang ini link ya, yang ini merupakan video dari YouTube ya, kemudian yang ini merupakan satu dokumen dari Google Drive ya. Lalu belum selesai, jangan lupa ya, kita mau share di topik mana nih? Ya, kita mau share di topik 1 kan, bab 1 pendahuluan ya. Kita bisa create topik, tapi sekali lagi saya rekomendasiin topiknya harus dibuat dulu sebelum kita sharing kelas ini ke siswa ya. Jadi gampang, kita nggak buat lagi topik di tengah-tengah kuliah atau kelas kita ya. Kita tinggal klik bab 1 pendahuluan ya, kemudian all set, semuanya oke ya, lalu post. Oke, udah jadi nih ya. Dan kalau kita buka ya, di sini ada judul dari materinya, kemudian ada description, kemudian ada 4 material yang beda-beda sumbernya ya. Ada yang dari link, dari file PDF yang ada di desktop, file PDF yang ada di Google Drive, lalu dari link gitu ya, dan dari YouTube ya. Oke. Itu lalu gimana kalau kita mau sharing dalam bentuk lain ya, dalam bentuk Google Docs, Google Sheets, Google Slide dan lain sebagainya ya. Simple juga caranya. Kita coba create lagi untuk materi pertemuan 2 ya. Jadi misalkan ini adalah materi pertemuan 2 ya, sama silahkan download atau unduh ya, pakai bahasa Indonesia deh. Silahkan unduh, baca dan pelajari ya. Nah, kalau tadi add-nya ini adalah bentuknya file, kemudian link YouTube, lalu link ke satu halaman Wikipedia atau halaman lainnya ya, atau dari Google Drive ya. Kita bisa buat on the spot. Jadi misalkan saya mau buat, nah saya tinggal klik plus di sini, lalu ada docs-nya ya. Jadi tinggal kita klik ya, ini akan muncul satu Google Docs. Lalu dia akan masuk di satu halaman Google Docs ya. Jadi ini misalkan notes tentang pertemuan 2 ya. Lalu ini merupakan resensi dari buku bla 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 ya. Nah, begitu selesai, jangan lupa kasih nama ya, dan biasanya namanya sudah default di kalimat yang pertama ya. Saya kasih aja bold seperti ini ya. Lalu jangan khawatir, kalau di Google Drive ini semuanya langsung tersimpan, tersave ya. Jadi nggak perlu lagi kita impulsif kayak Ctrl S ya. So don't worry ya. Jadi begitu selesai kita bisa tutup ini ya. Dan jangan khawatir, ini sebetulnya sudah terubah ya. Kita bisa tes ya. Kalau saya buka lagi ini, maka harusnya tuh kan sudah ya. Jadi jangan takut kalau misalnya namanya masih untitled dokumen ya. Next ya, kita buat slides, sama tinggal create slides. Lalu begitu dia buat, langsung kita akan masuk ke window yang baru ya. Kemudian ini juga sama ya, misalkan slide pertemuan 2 ya. Kemudian saya tulis go ahead go read ya, misalkan ya, go read. Oke. Jangan khawatir juga, ini langsung di save juga ya. Lalu kalau saya klik di sini, udah langsung berubah dalam judulnya ya. Jadi judulnya langsung udah ada di sini gitu ya. Simple kan? Oke. Jadi kalau kita present, tinggal klik present ya. Kalau siswanya ada juga di, misalnya kita ketemu di Google Meet ya, kita tinggal present ya. Nanti di video selanjutnya saya akan jelasin bagaimana kita ketemu lewat Google Meet, lalu kita bisa present slides dari Google Classroom-nya gitu. Oke, begitu selesai tinggal kali ya. Dan sekali lagi ya, jangan takut namanya masih untitled, sebetulnya udah berubah ya. Lalu kita bisa buat yang lain, misalnya Google Sheets ya. Oke, sekalian aja for the sake of the example, kita buat lagi. Kemudian ini misalkan ada sebuah list ya, nama, nomor induk, nilai. Oke, misalkan ini adalah daftar, namanya daftar aja ya. Oke, saya kasih bold. Nah, dia berubah. Oh, ini nggak berubah ya, so bisa lah kita buat daftar ya. Daftar pertemuan 2. Oke, begitu selesai, jangan lagi khawatir, langsung di save. Kita tutup lagi ya, jangan juga khawatir namanya masih untitled ya. Begitu selesai, jangan lupa kita mau assign di mana, karena kalau kita nggak assign nanti akan ada di no topic ya. Jadi kalau kita nggak assign, ini akan muncul di paling atas, jadi nggak masuk di topik manapun. Usahakan topiknya udah jelas, lalu kita bisa sharing ke topik yang memang kita tuju ya. Kita taruh di pertemuan 2 tentang teori ya. Lalu oke, all set. Kalau sudah, pause lagi.
Oke, nah ini udah mulai kelihatan ya. Di sini ada materi pertemuan 2, kelihatan namanya udah mulai berubah ya. Oke, nah kita bisa ada setting tambahan ya. Ada titik 3 di sini. Pokoknya kalau ketemu yang namanya titik 3 itu artinya more ya. Rasanya artinya more nih. Kalau kita klik di sini kita bisa rename ya topiknya. Kemudian kita bisa hapus, kita bisa copy link, kita bisa move up ya. Move up itu jadinya bab 1, ini pertemuan 1 langsung pertemuan 3 ya. Pertemuan 2 ya. Kalau kita salah urut ya don't worry, bisa move down ya. Lalu kalau mau edit gimana? Ya sama ya. Di sini ada titik 3 lagi. Pokoknya kalau ketemu titik 3 di pojok kanan atas biasanya ini buat setting. Ya kita bisa edit. Kalau edit masuk lagi di sini. Oke, seperti itu. Oke, kita save lagi. Oke, rasanya udah semua untuk sharing material ini ya. Oh, satu lagi ya. Kita bisa melihat semua file ini. Jadi mungkin ada pertanyaan juga. Begitu saya udah upload materi, semuanya ada di mana ya? Kalau saya mau ambil semua nih ya, gampang banget. Di atas ini ada class drive folder. Jadi semuanya langsung di save di Google Drive-nya kita. Itulah kenapa Google Classroom ini powerful banget, karena setiap service dari Google semuanya terintegrasi. Ada slides, ada form, ada docs ya. Lalu yang penting ada Google Drive ya. Jadi kita tinggal klik di sini. Kita lihat ya, udah ada semua nih ya. Daftar pertemuan 2, slide pertemuan 2, notes tentang pertemuan 2, sama catatan praktikum ya. Mungkin ada pertanyaan lagi nih, linknya kenapa nggak ada di sini? Namanya link itu hanya sebuah alamat yang masuk ke website ya. Lalu kenapa YouTube juga nggak ada? Ya karena kita nggak download videonya YouTube kan. Kita hanya sediakan link untuk pergi ke YouTube-nya gitu ya. Lalu yang Google Drive tadi, yang lecture notes tadi kenapa nggak ada? Karena itu udah ada di Google Drive kita. Kalau mau aman, langsung copy si file yang ada di folder lain itu ke folder yang ada di Classroom ini. Lalu kita lihat, sebetulnya di Google Drive ini semuanya isinya adalah Classroom kita. Ya, jadi ini adalah My Drive. Saya tinggal klik Classroom, dan semua Classroom yang udah pernah saya buat itu ada di sini. Ya, jadi gampang banget. Oke? Jadi itu ya, untuk sekarang video ini menjelaskan bagaimana kita men-sharingkan materi. Ingat, pertemuannya harus fix dulu sehingga kita bisa membagikan materi sesuai dengan topiknya. Lalu satu notes lagi, desain kelas itu penting ya. Itulah kenapa selalu di awal kita harus desain kelas dengan baik sehingga kita bisa sharing materi pada kelas yang memang kita tuju, lalu topiknya juga udah jelas gitu ya. Oke, sekian untuk video ini, sampai ketemu. Jangan lupa klik, comment, and subscribe. Bye bye.